Selamat siang, Ibu izin menyampaikan laporan tugas UAS saya, Nurisa Kalimatusada. Sini saya akan mereview penelitian yang menggunakan regresi linear berganda. Identitas tugas akhir, judul, pengaruh motivasi kerja, lingkungan kerja, dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PT Maju Bersama Jakarta. Nama penulis Andi Pratama, NIM 2026-010234. Program Studi Manajemen PJJ S1, Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia, tahun 2026, pendekatan kuantitatif, instrumen kuesioner, jumlah responden 100 orang, teknik sampling, purposive sampling, teknik analisis, regresi linear berganda. Variabel independen, X1 motivasi kerja, X2 lingkungan kerja, X3 kepemimpinan. Variabel dependen Y, kinerja karyawan. Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja, lingkungan kerja, dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. B. Alasan pemilihan penelitian. Tugas akhir ini dipilih karena memenuhi karakteristik penelitian yang dipersyaratkan dalam UAS metode penelitian manajemen. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data, serta regresi linear berganda sebagai teknik analisis. Penelitian juga berada pada konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Topik penelitian relevan dengan bidang manajemen karena kinerja karyawan menjadi salah satu aspek penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Penelitian berusaha menjelaskan apakah motivasi kerja, lingkungan kerja, dan kepemimpinan mempunyai hubungan dengan kinerja karyawan. Meskipun demikian, sebagai reviewer, penelitian tidak hanya dinilai dari kesesuaian metode dengan judul. Penelitian juga perlu diperiksa secara menyeluruh dari bab 1 sampai bab 5. Pemeriksaan mencakup kekuatan fenomena, research gap, teori operasional, variabel, sampel, instrumen, uji statistik, pembahasan, kesimpulan, serta saran. C. Hasil review kritis. Bab 1 pendahuluan. Kritik 1. Judul penelitian sudah relevan tetapi masih terlalu umum. Bukti dalam naskah. Pada halaman 1, penulis menggunakan judul pengaruh motivasi kerja dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Kritik. Judul sudah menunjukkan 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Judul juga mencantumkan objek penelitian. Dari sisi metodologis, judul telah dengan regresi linear berganda karena terdapat lebih dari 1 variabel. Sesuai. Independen. Namun, judul belum mencantumkan unit atau karakteristik karyawan yang menjadi objek penelitian. PT Maju Bersama memiliki beberapa bagian kerja, tapi penelitian tidak menjelaskan sejak awal apakah seluruh bagian menjadi objek penelitian. Dampak. Pembaca belum memperoleh gambaran yang cukup mengenai batasan objek penelitian. Solusi. Judul dapat dipertajam menjadi pengaruh motivasi kerja, lingkungan kerja, dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT Maju Bersama Jakarta. Pada bagian batasan penelitian kemudian dijelaskan unit kerja yang menjadi objek penelitian. Kritik 2. Fenomena penelitian belum didukung data yang cukup. Bukti dalam naskah. Pada halaman 3, penulis menyatakan bahwa kinerja karyawan mengalami dan terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Kritik. Penulis telah menunjukkan adanya masalah kinerja, tetapi data yang diberikan masih terbatas pada pernyataan umum. Penulis hanya menyebutkan bahwa keterlambatan pekerja meningkat tanpa memberikan perbandingan yang jelas antara periode sebelumnya dengan periode penelitian. Dampak. Kekuatan fenomena menjadi kurang meyakinkan. Pembaca belum dapat mengetahui seberapa besar masalah kinerja yang terjadi. Solusi. Penulis sebaiknya menampilkan data kinerja selama minimal 2 atau 3 periode. Misalnya data pencapaian target, tingkat keterlambatan pekerjaan, absensi, atau produktivitas karyawan. Kritik 3. Research gap belum dijelaskan secara kuat. Bukti dalam naskah. Pada halaman 5, penulis menyebutkan bahwa beberapa penelitian terdahulu menghasilkan kesimpulan yang berbeda mengenai pengaruh motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja. Kritik. Pernyataan tersebut belum menunjukkan secara rinci penelitian mana yang
menemukan pengaruh dan penelitian mana yang tidak menemukan pengaruh. Penulis belum menjelaskan mengapa perbedaan hasil tersebut perlu diuji pada PT Maju Bersama. Dampak. Alasan akademik penelitian menjadi kurang kuat. Penelitian terlihat pengulangan penelitian terdahulu. Solusi. Penulis perlu menyusun research gap secara lebih sistematis. Penelitian terlebih dahulu perlu dibandingkan berdasarkan variabel, objek, jumlah responden, metode, dan hasil penelitian. Kritik 4. Rumusan masalah belum sepenuhnya mencerminkan model penelitian bukti dalam naskah. Pada halaman 7, terdapat 3 rumusan masalah yang membahas pengaruh motivasi, lingkungan kerja, dan kepemimpinan terhadap kinerja. Rumusan masalah sudah sesuai dengan pengujian parsial, tetapi belum terdapat pertanyaan mengenai pengaruh ketiga variabel secara simultan. Dampak. Terdapat ketidaksesuaian antara rumusan masalah dengan pengawasan uji F yang dilakukan pada bab 4. Solusi. Rumusan masalah sebaiknya menambahkan pertanyaan mengenai pengaruh motivasi kerja, lingkungan kerja, dan kepemimpinan secara simultan terhadap kinerja karyawan. Kritik 5. Tujuan penelitian belum memasukkan pengujian simultan, bukti dalam naskah. Pada halaman 8, tujuan penelitian hanya menjelaskan pengaruh X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dan X3 terhadap Y. Kritik. Tujuan penelitian belum menyebutkan tujuan untuk mengetahui pengaruh ketiga variabel independen secara bersama-sama terhadap kinerja. Dampak. Tujuan penelitian belum sepenuhnya mencerminkan analisis regresi yang digunakan. Solusi. Tambahkan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja, lingkungan kerja, dan kepemimpinan secara simultan terhadap kinerja karyawan. Bab 2. Landasan teori. Kritik 6. Teori utama belum digunakan untuk menjelaskan seluruh hubungan variabel. Bukti dalam naskah. Pada halaman 14, penulis menggunakan teori motivasi Herzberg sebagai teori utama. Namun teori tersebut hanya digunakan untuk menjelaskan motivasi kerja. Kritik. Teori Herzberg relevan untuk menjelaskan motivasi, tetapi tidak secara langsung menjelaskan hubungan lingkungan kerja dan kepemimpinan dengan kinerja secara keseluruhan. Dampak. Model teoritis penelitian menjadi kurang terintegrasi. Solusi. Penulis dapat menggunakan teori perilaku organisasi atau teori kinerja sebagai kerangka utama. Kemudian teori Herzberg digunakan sebagai teori pendukung untuk variabel motivasi. Kritik 7. Definisi variabel belum seluruhnya operasional. Bukti dalam naskah. Pada halaman 18, motivasi kerja didefinisikan sebagai dorongan seseorang untuk bekerja. Lingkungan kerja didefinisikan sebagai kondisi sekitar tempat kerja. Kritik. Definisi tersebut masih bersifat umum. Penulis belum menjelaskan secara tegas bagaimana konsep tersebut diterjemahkan mencari ukuran penelitian. Dampak. Pembaca sulit mengetahui batas konsep yang digunakan. Solusi. Penulis perlu menjelaskan definisi konseptual dan definisi operasional untuk setiap variabel. Kritik 8. Indikator variabel belum seluruhnya memiliki sumber yang jelas. Bukti dalam naskah. Pada tabel operasionalisasi halaman 21, beberapa indikator tidak mencantumkan sumber secara spesifik. Kritik. Indikator seharusnya memiliki dasar teoritis atau sumber penelitian sebelumnya. Dampak. Validitas konseptual instrumen menjadi kurang kuat. Solusi. Setiap indikator perlu diberikan sumber yang jelas. Jika indikator dimodifikasi, penulis perlu menjelaskan proses modifikasinya. Kritik 9. Penelitian terdahulu belum disintesis bukti dalam naskah. Pada halaman 25-29, penulis mencantumkan 8 penelitian terdahulu. Kritik. Penelitian terdahulu telah disajikan, tetapi sebagian besar hanya berupa ringkasan masing-masing penelitian. Penulis belum membuat sintesis mengenai pola hasil penelitian. Dampak. Hubungan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang kurang kuat. Solusi. Penulis perlu membandingkan hasil penelitian terdahulu dan menjelaskan posisi penelitian yang dilakukan. Kritik 10. Hipotesis belum disertai argumentasi yang cukup. Bukti dalam naskah. Pada halaman 32, penulis merumuskan H1, H2, dan H3 mengenai pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kinerja.
Kritik. Hipotesis sudah sesuai dengan model penelitian, tetapi penjelasan sebelum hipotesis masih singkat. Penulis belum menjelaskan mekanisme bagaimana motivasi, lingkungan kerja, dan kepemimpinan dapat meningkatkan kinerja. Dampak. Hipotesis terlihat seperti dugaan statistik tanpa argumentasi teoritis yang cukup. Solusi. Setiap hipotesis perlu didahului pembahasan teori dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung hubungan antar variabel. Kritik 11. Kerangka pemikiran belum menunjukkan pengaruh simultan. Bukti dalam naskah. Gambar kerangka pemikiran pada halaman 34 hanya menunjukkan panah X1 ke Y, X2 ke Y, dan X3 ke Y. Kritik. Model sudah menggambarkan hubungan parsial, tetapi belum memberikan penjelasan mengenai hubungan ketiga variabel secara bersama-sama. Dampak. Model konseptual kurang menggambarkan keseluruhan analisis regresi linear berganda. Solusi. Penulis perlu memberikan penjelasan bahwa ketiga variabel independen diuji secara parsial dan simultan terhadap variabel dependen. Bab 3. Metode penelitian. Kritik 12. Formulasi penelitian belum dijelaskan secara rinci. Bukti dalam naskah. Pada halaman 38, populasi disebutkan sebagai seluruh karyawan PT Maju Bersama Jakarta sebanyak 165 orang. Kritik. Penulis sudah menyebutkan jumlah populasi, tetapi belum menjelaskan distribusi karyawan berdasarkan bagian kerja. Dampak. Komposisi populasi tidak dapat diketahui. Hal ini penting karena karakteristik pekerjaan antar bagian dapat berbeda. Solusi. Penulis sebaiknya menampilkan jumlah karyawan berdasarkan unit kerja dan menjelaskan apakah seluruh unit memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi responden. Kritik 13. Penggunaan purposive sampling kurang tepat. Bukti dalam naskah. Pada halaman 40, penulis menggunakan purposive sampling dengan kriteria karyawan yang telah bekerja minimal 1 tahun. Kritik. Kriteria tersebut dapat diterima jika penelitian memang membutuhkan pengalaman kerja minimal 1 tahun. Namun, penulis tidak memberikan alasan teoritis mengapa karyawan dengan masa kerja kurang dari 1 tahun harus dikeluarkan. Dampak. Pemilihan responden dapat menimbulkan bias karena pengalaman karyawan baru tidak masuk dalam penelitian. Solusi. Penulis perlu memberikan alasan metodologis atas kriteria tersebut. Alternatif lainnya adalah menggunakan teknik probability sampling jika kerangka sampel tersedia. Kritik 14. Jumlah sampel belum diberikan dasar yang kuat. Bukti dalam naskah. Pada halaman 41, penulis menetapkan 100 responden dari populasi 165 karyawan. Kritik. Jumlah 100 responden sebenarnya cukup untuk model dengan 3 prediktor, tetapi penulis hanya menyatakan menggunakan rumus Lovin dengan tingkat kesalahan 5% tanpa menjelaskan perhitungannya secara lengkap. Dampak. Pembaca sulit memverifikasi proses penentuan sampel. Solusi. Penulis perlu menampilkan perhitungan ukuran sampel secara lengkap dan menjelaskan alasan memilih tingkat kesalahan tertentu. Kritik 15. Skala pengukuran kuesioner belum dijelaskan secara lengkap. Bukti dalam naskah. Pada halaman 43, penulis menyebutkan menggunakan skala Likert 1-5. Kritik. Penjelasan mengenai skala sudah ada, tetapi belum dijelaskan apakah seluruh indikator menggunakan rentang respon yang sama dan bagaimana perlakuan terhadap pernyataan negatif. Dampak. Pengolahan data dapat menjadi tidak konsisten jika terdapat item negatif yang tidak dilakukan reverse coding. Solusi. Penulis perlu menjelaskan seluruh kategori skala dan prosedur pengodean setiap item. Kritik 16. Uji validitas dan reliabilitas belum dilaporkan secara optimal. Bukti dalam naskah. Pada halaman 46, penulis menyatakan seluruh item valid karena nilai korelasi lebih besar dari 0,30. Pada halaman 48, nilai Cronbach alpha seluruh variabel lebih dari 0,70. Kritik. Hasil tersebut menunjukkan instrumen secara umum memenuhi kriteria, tetapi penulis tidak menjelaskan jumlah item yang diuji dan tidak menunjukkan seluruh nilai korelasi item. Dampak. Pembaca tidak dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kualitas masing-masing item. Solusi. Tampilkan tabel lengkap hasil uji validitas dan reliabilitas untuk setiap variabel dan setiap indikator.
Bab 4. Hasil dan pembahasan. Kritik 17. Pengujian normalitas yang hanya berdasarkan satu metode. Bukti dalam naskah. Pada halaman 55, penulis menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan nilai signifikansi 0,200. Kritik. Hasil tersebut menunjukkan tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan data residual tidak normal berdasarkan kriteria yang digunakan. Namun, penulis tidak memberikan pemeriksaan tambahan melalui grafik pp-plot atau histogram. Dampak. Evaluasi normalitas menjadi kurang komprehensif. Solusi. Penulis dapat menggabungkan uji statistik dengan pemeriksaan visual residual untuk memberikan penilaian yang lebih lengkap. Kritik 18. Interpretasi multikolinearitas perlu diperjelas. Bukti dalam naskah. Pada halaman 57, nilai VIF untuk motivasi kerja sebesar 1421, lingkungan kerja sebesar 1536, dan kepemimpinan sebesar 1612. Kritik. Nilai VIF tersebut masih berada pada tingkat yang rendah sehingga tidak menunjukkan masalah multikolinearitas yang serius. Namun penulis hanya menyatakan tidak terjadi multikolinearitas tanpa menjelaskan dasar keputusan. Dampak. Pembaca tidak memperoleh penjelasan mengenai alasan statistik dari kesimpulan tersebut. Solusi. Penulis perlu menjelaskan kriteria VIF dan toleransi yang digunakan sebelum memberikan kesimpulan. Kritik 19. Interpretasi koefisien regresi belum mendalam. Bukti dalam naskah. Pada halaman 60, diperoleh persamaan Y sama dengan 8,214 ditambah 0,321 kali 1 tambah 0,287x2 ditambah 0,415 dikali 3. Kritik. Penulis menyatakan seluruh variabel memiliki pengaruh positif, tetapi belum menjelaskan makna masing-masing koefisien secara substantif. Dampak. Hasil regresi hanya disajikan sebagai angka dan belum memberikan pemahaman manajerial. Solusi. Penulis perlu menjelaskan bahwa koefisien X1 sebesar 0,321 berarti peningkatan satu satuan motivasi kerja diperkirakan meningkatkan skor kinerja sebesar 0,321 satuan. Dengan asumsi variabel lainnya konstan. Interpretasi yang sama perlu diberikan untuk X2 dan X3. Kritik 20. Pembahasan hasil belum menghubungkan statistik dengan kondisi organisasi. Bukti dalam naskah. Pada halaman 65-68, penulis membahas hasil uji hipotesis dengan menyatakan bahwa ketiga variabel berpengaruh terhadap kinerja. Kritik. Pembahasan masih berfokus pada hasil signifikansi. Penulis belum menjelaskan mengapa kepemimpinan mengelipi koefisien paling besar dan apa implikasinya bagi PT Maju Bersama. Dampak. Hasil penelitian belum memberikan rekomendasi manajerial yang kuat. Solusi. Penulis perlu menghubungkan hasil statistik dengan kondisi organisasi jika kepemimpinan menjadi variabel dengan koefisien terbesar. Perusahaan dapat memprioritaskan pengembangan kemampuan pimpinan melalui pelatihan komunikasi, pemberian umpan balik, pengambilan keputusan, dan pengelolaan tim. D. Hasil pengujian regresi. Berdasarkan hasil simulasi penelitian, diperoleh hasil sebagai berikut. Persamaan regresi. Y sama dengan 8,214 ditambah 0,321 X1 ditambah 0,287 X2 ditambah 0,415 X3. Interpretasinya, koefisien motivasi kerja sebesar 0,321 menunjukkan hubungan positif dengan kinerja. Koefisien lingkungan kerja sebesar 0,287 menunjukkan hubungan positif dengan kinerja. Koefisien kepemimpinan sebesar 0,415 menunjukkan hubungan positif dengan kinerja. Koefisien terbesar terdapat pada kepemimpinan yaitu 0,415. Dengan demikian, dalam model penelitian ini, kepemimpinan memiliki koefisien regresi paling besar dibandingkan dua variabel lainnya. 2. Hasil uji T. Variabel motivasi kerja, koefisien 0,321, hitung sik 3,214, sik 0,0002, keputusan H1 diterima.
Lingkungan kerja 0,287, 2,846, 0,0005, H2 diterima. Kepemimpinan 0,415, 4327, 0,000, H3 diterima. Dengan tingkat signifikansi 5%, ketiga variabel memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05. Artinya motivasi kerja, lingkungan kerja, dan kepemimpinan masing-masing mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. 3. Hasil uji F. Model regression F. Hitung 31,684 sig 0,000. Nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, motivasi kerja, lingkungan kerja, dan kepemimpinan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan regresi linear berganda sesuai dengan tujuan penelitian karena penelitian ingin menguji beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Ketepatan penggunaan regresi linear berganda memang menjadi salah satu aspek yang secara khusus diminta dalam UAS. 4. Koefisien determinasi. Nilai R² sebesar 0,493, akhirnya sebesar 49,3% variasi kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh motivasi kerja, lingkungan kerja, dan kepemimpinan dalam model penelitian. Sementara itu sebesar 50,7% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Faktor lain tersebut dapat berupa kompensasi, beban kerja, kepuasan kerja, budaya organisasi, disiplin kerja, kompetensi, atau faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. E. Evaluasi kesesuaian hipotesis. Hipotesis 1, motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Diterima. Hipotesis 2, lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Diterima. Hipotesis 3, kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Diterima. Hipotesis 4, motivasi lingkungan kerja dan kepemimpinan secara simultan berpengaruh terhadap kinerja. F. Penilaian terhadap bab 5. 1. Kesimpulan. Kesimpulan penelitian telah mengikuti hasil pengujian statistik. Motivasi kerja, lingkungan kerja, dan kepemimpinan terbukti mempengaruhi positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Namun, kesimpulan seharusnya juga menyebutkan bahwa model hanya menjelaskan 49,3% variasi kinerja. Hal ini penting agar penulis tidak memberikan kesan bahwa ketiga variabel tersebut merupakan satu-satunya faktor yang menentukan kinerja karyawan. 2. Implikasi. Implikasi manajerial penelitian seharusnya diarahkan pada variabel yang mempunyai kontribusi paling besar. Dalam penelitian ini, kepemimpinan memiliki koefisien paling tinggi yaitu 0,415. Oleh karena itu, perusahaan dapat memprioritaskan peningkatan kualitas kepemimpinan. Program yang dapat dilakukan antara lain pelatihan kepemimpinan, pelatihan komunikasi, evaluasi kinerja pimpinan, peningkatan kemampuan memberikan umpan balik, peningkatan kemampuan menyelesaikan konflik, pengembangan kemampuan pengambilan keputusan. Untuk motivasi kerja, perusahaan dapat memperbaiki sistem penghargaan dan memberikan kesempatan pengembangan karir. Untuk lingkungan kerja, perusahaan dapat memperhatikan kenyamanan tempat kerja, fasilitas, hubungan antar karyawan, dan dukungan terhadap kebutuhan pekerjaan. G. Keterbatasan penelitian. Penelitian memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya menggunakan 100 responden dari satu perusahaan. Oleh karena itu, hasil penelitian belum tentu dapat digeneralisasikan kepada seluruh perusahaan atau organisasi. Kedua, penelitian menggunakan kuesioner sehingga data sangat bergantung pada jawaban responden. Responden dapat memberikan jawaban yang dianggap sesuai dengan harapan perusahaan. Ketiga, penelitian hanya menggunakan 3 variabel independen. Nilai R² sebesar 49,3% menunjukkan masih terdapat 50,7% variasi kinerja yang berasal dari faktor lain. Keempat, penelitian menggunakan desain cross-sectional. Data dikumpulkan dalam satu periode sehingga penelitian belum dapat melihat perubahan hubungan antar variabel dalam jangka panjang. H. Rekomendasi penelitian. Berdasarkan hasil review, penelitian berikutnya dapat melakukan beberapa perbaikan. Pertama, penelitian dapat menggunakan jumlah responden yang lebih besar dan melibatkan beberapa
perusahaan agar hasilnya memiliki tingkat generalisasi yang lebih baik. Kedua, penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel lain seperti kompensasi, kepuasan kerja, budaya organisasi, kompetensi, atau beban kerja. Ketiga, peneliti berikutnya dapat menambahkan variabel lain seperti kompensasi, kepuasan kerja, budaya organisasi, atau beban kerja. Ketiga, peneliti berikutnya dapat menggunakan pendekatan longitudinal sehingga perubahan kinerja dapat diamati dalam beberapa periode. Keempat, penelitian dapat mengkombinasikan kuesioner dengan wawancara agar peneliti memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai alasan dibalik jawaban responden. Kelima, penelitian dapat memperbaiki model penelitian dengan menggunakan teori yang lebih terintegrasi antara motivasi, kepemimpinan, lingkungan kerja, dan kinerja. Kesimpulan reviewer. Berdasarkan hasil telaah penelitian berjudul Pengaruh Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja, dan Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan pada PT Maju Bersama Jakarta, telah memiliki struktur penelitian kuantitatif yang cukup jelas. Pemilihan regresi linear berganda sudah sesuai karena penelitian menggunakan 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa ketiga variabel mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Pada bab 1, kelemahan utama terdapat pada kurang kuatnya data fenomena dan research gap. Pada bab 2, masalah terdapat pada integrasi teori, sumber indikator, sintesis penelitian terdahulu, dan argumentasi hipotesis. Pada bab 3, perbaikan diperlukan pada penjelasan populasi, sampling, ukuran sampel, serta instrumen penelitian. Pada bab 4, hasil analisis statistik secara umum telah sesuai dengan tujuan penelitian, tetapi interpretasi hasil masih dapat diperdalam. Penulis perlu menghubungkan hasil statistik dengan teori dan kondisi organisasi. Pada bab 5, kesimpulan sudah mengikuti hasil pengujian, tetapi keterbatasan dan implikasi perlu dijelaskan lebih spesifik. Secara keseluruhan, penelitian ini dapat dikategorikan memiliki kerangka metodologis yang cukup baik, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek fenomena, research gap, landasan teori, kualitas instrumen, dan kedalaman pembahasan. Perbaikan tersebut akan meningkatkan validitas akademik penelitian sekaligus membuat hasil penelitian lebih bermanfaat bagi pengambilan putusan manajemen. Ringkasan 20 temuan kritis ada terlampir pada tabel ini ya. Terlampir dari nomor 1 sampai 20 terdapat 5 poin pada bab 1. Kemudian 6 poin pada bab 2, kemudian 5 poin pada bab 3, dan 4 poin pada bab 4. Soal 2, review penelitian SEM-PLS. Identitas tugas akhir yang direview. Judul, pengaruh digital marketing dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan sesuai variabel mediasi pada UMKM kuliner di Kota Bandung. Identitas, Siti Rahmawati, NIM 20206 010345, PJJ S1 Manajemen Pemasaran 2026. Kuantitatif dan SEM-PLS, 150 responden UMKM kuliner Kota Bandung via kuesioner. Struktur variabel independen X1 X2, digital marketing kualitas pelayanan, mediasi Z kepuasan pelanggan, dependen Y loyalitas pelanggan. 2 alasan pemilihan dokumen, kesesuaian metodologis. Menguji hubungan langsung dan tidak langsung via variabel mediasi menggunakan SEM-PLS. Kelengkapan evaluasi, memungkinkan tinjauan menyeluruh terhadap evaluasi outer model dan inner model. Kritik bab 1 pendahuluan, judul terlalu panjang meski sudah mencerminkan model. Latar belakang, masih merubah narasi deskriptif umum, belum didukung data kuantitatif fenomena,
misal angka churn rate atau penurunan repeat purchase. Research gap. Kebaruan variabel mediasi belum ditunjukkan secara tajam melalui komparasi studi terdahulu. Kritik bab 1 lanjutan. Rumusan masalah belum memisahkan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung secara tegas. Tujuan dan manfaat terlalu normatif, belum berorientasi pada implikasi praktis UMKM secara nyata. Kritik bab 2 landasan teori. Grand teori belum ada teori utama, misal Customer Relationship Management atau Service Dominant Logic, yang mengintegrasikan seluruh variabel. Spesifik konstruksi. Sifat konstruk, reflektif atau formatif tidak disertai argumen teoritis. Sumber indikator, sumber adaptasi kuesioner tidak dicantumkan secara detail. Kritik bab 2 lanjutan dan bab 3 metode. Hipotesis mediasi. Pengaruh tidak langsung dijelaskan terlalu singkat tanpa mekanisme mediating proses yang kuat. Metodologi SMPLS. Alasan pemilihan SMPLS masih generik, belum menekankan pada kompleksitas model struktural. Populasi dan sampel. Batasan populasi kurang spesifik. Kriteria purposive sampling belum menyaring responden dengan riwayat transaksi berulang. Pengumpulan data. Kurang penjelasan mengenai mitigasi risiko common method bias. Kritik bab 4 outer model. Loading factor terdapat indikator dengan loading marginal kurang dari 0,70 yang belum dievaluasi secara mendalam. Validitas diskriminan hanya menggunakan kriteria Volner-Laker, belum menggunakan uji HTMT, Head Rate Monorate Ratio. Kritik bab 4 inner model dan pembahasan. Pengujian hipotesis. Hasil statistik belum disertai penjelasan ukuran efek F2 dan predictive relevance Q2. Pembahasan mediasi. Tipe mediasi parsial atau penuh belum dianalisis secara mendalam secara konseptual. Kritik bab 5. Kesimpulan saran. Kesimpulan cenderung mengulang angka statistik daripada menjawab esensi fenomena. Saran manajerial masih terlalu umum, belum berbasis pada indikator dengan nilai pengaruh terbesar. Keterbatasan belum menyoroti keterbatasan penggunaan data self-report. Simulasi data dan pengujian statistik. Karakteristik responden 150 sampel UMKM kuliner Kota Bandung. Nilai outerloadings mayoritas lebih besar dari 0,70, indikator marginal DM3 0,681 dan KP4 0,694. Reliabilitas Composite Reliability 0,821 sampai 0,894 dan Cronbach alpha 0,761 sampai 0,865 memenuhi syarat. Hasil convergent dan discriminant validity AV seluruh konstruk lebih besar dari 0,50, DM 0,528, KP 0,571, KP 0,603, LP 0,589. Volner-Laker. Akar kuadrat AV setiap variabel lebih tinggi dibanding korelasinya dengan variabel lain. Pengujian mediasi belum membedakan pengaruh langsung dan tidak langsung. Solusi, peneliti perlu membandingkan direct effect, indirect effect, dan total effect. Jika pengaruh langsung dan tidak langsung sama-sama signifikan, peneliti perlu menjelaskan untuk mediasi yang terjadi. Hasil outer model. Secara umum, sebagian besar indikator memiliki outerloading di atas 0,70. Dua indikator yaitu DM3 dan KP4 memiliki nilai di bawah 0,70. Indikator tersebut perlu dievaluasi sebelum dipertahankan. Hasil AV. Seluruh nilai AV lebih besar dari 0,50. Dengan demikian, seluruh konstruk memenuhi kriteria convergent validity. Namun indikator dengan loading rendah tetap perlu ditinjau karena keputusan mempertahankan indikator tidak hanya didasarkan pada AV. Composite Reliability dan Cronbach alpha. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki konstan yang baik.
Validitas diskriminan. Berdasarkan kriteria tersebut, validitas diskriminan dapat dinilai termenuhi, namun peneliti sebaiknya tetap menambahkan pengujian HT-HMT untuk memperkuat evaluasi. Hasil inner model, nilai R2 konstruk endogen R2, kepuasan pelanggan 0,472, loyalitas pelanggan 0,618, artinya digital marketing dan kualitas pelayanan mampu menjelaskan 47,2% variasi kepuasan pelanggan. Sementara itu, digital marketing, kualitas pelayanan, dan kepuasan pelanggan mampu menjelaskan 61,8% variasi loyalitas pelanggan. Hasil uji hipotesis. Seluruh hubungan langsung memiliki nilai p-value kurang dari 0,05 sehingga seluruh hipotesis langsung diterima. Hasil pengujian mediasi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan memiliki peran dalam menjembatani pengaruh digital marketing dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. Karena pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung sama-sama signifikan. Bentuk mediasi dalam simulasi ini lebih tepat dijelaskan sebagai mediasi parsial. Hasil F2. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan memiliki kontribusi relatif kuat terhadap loyalitas pelanggan. Hal tersebut konsisten dengan koefisien jalur kepuasan terhadap loyalitas yang paling tinggi, yaitu 0,512. Hasil Q. Nilai Q yang lebih besar dari 0 menunjukkan bahwa model mempunyai relevansi prediktif terhadap konstruk endogen. Penilaian keseluruhan metode SAM-PLS. Penggunaan SAM-PLS pada penelitian ini pada dasarnya tepat karena penelitian menggunakan konstruk laten yang diukur melalui beberapa indikator dan memiliki hubungan struktural yang melibatkan variabel mediasi. Namun terdapat beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki. Masalah utama terletak pada justifikasi pemilihan SAM-PLS, penentuan jenis konstruk, indikator dengan overloading rendah, evaluasi validitas diskriminan yang hanya menggunakan satu pendekatan, serta pembahasan mediasi yang belum membedakan pengaruh langsung dan tidak langsung secara mendalam. Penelitian akan lebih kuat apabila penulis tidak hanya melaporkan angka dari aplikasi Smart PLS, tetapi juga menjelaskan makna setiap hasil pengujian dan hubungannya dengan teori. Penilaian bab 5. Kesimpulan. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa digital marketing dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, sedangkan digital marketing, kualitas pelayanan, dan kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Kesimpulan tersebut sesuai dengan hasil pengujian hipotesis. Namun, penulis perlu menjelaskan bahwa pengaruh digital marketing dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas juga terjadi melalui kepuasan pelanggan. 2. Implikasi manajerial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan memiliki pengaruh paling besar terhadap loyalitas pelanggan dengan koefisien jalur sebesar 0,512. Oleh karena itu, UMKM perlu menjadikan kepuasan pelanggan sebagai salah satu prioritas utama. Strategi yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat respon terhadap pelanggan, menjaga kualitas produk, memberikan informasi produk secara jelas, serta menggunakan media digital untuk membangun interaksi dengan pelanggan. Digital marketing tidak seharusnya hanya digunakan untuk promosi. Media digital juga perlu digunakan untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Keterbatasan. Penelitian hanya menggunakan 150 responden dan berfokus pada pelanggan UMKM kuliner di Kota Bandung. Oleh karena itu, hasil penelitian belum tentu dapat digeneralisasikan kepada seluruh sektor UMKM di Indonesia. Selain itu, penelitian menggunakan data persepsi melalui kuesioner. Penelitian belum menggunakan data perilaku aktual seperti jumlah transaksi, frekuensi pembelian ulang, atau nilai transaksi pelanggan. Saran, penelitian berikutnya dapat menggunakan jumlah responden yang lebih besar dan melibatkan UMKM dari beberapa kota. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menggunakan data aktual pelanggan untuk melengkapi data persepsi dari kuesioner. Berikut ringkasan 20 temuan kritis. Terdapat 4 kritik pada bab 1. Kemudian terdapat 4 kritik pada bab kedua. Kemudian ada 4 kritik juga pada bab 3. Kemudian
7-8 kritik pada bab 4, 1 kritik pada bab 5. Kesimpulan reviewer. Berdasarkan hasil telaah penelitian, pengaruh digital marketing dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan sebagai variabel mediasi pada UMKM kuliner di Kota Bandung telah menggunakan SampleS secara cukup relevan. Penggunaan SampleS sesuai dengan karakteristik penelitian karena terdapat 4 konstruk laten dan hubungan mediasi. Hasil outer model menunjukkan bahwa sebagian besar indikator memenuhi kriteria pengukuran. Nilai AV seluruh konstruk berada di atas 0,50. Nilai composite reliability dan Cronbach's alpha juga menunjukkan reliabilitas yang baik. Pada intermodal, digital marketing dan kualitas pelayanan terbukti berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Digital marketing, kualitas pelayanan, dan kepuasan pelanggan juga terbukti berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Kepuasan pelanggan juga terbukti berperan sebagai mediator. Meskipun demikian, penelitian masih mempunyai beberapa kelemahan metodologis. Peneliti belum memberikan argumentasi yang cukup mengenai pemilihan SampleS dan jenis konstruk. 2 indikator memiliki outerloading di bawah 0,70. Evaluasi validitas diskriminan juga belum menggunakan HTMT. Selain itu, pembahasan nilai R, F, Q, dan EVF dan hasil mediasi masih dapat diperdalam. Secara keseluruhan, penelitian memiliki modal yang cukup baik, tetapi kualitas metodologisnya dapat ditingkatkan melalui penguatan landasan teori, perbaikan operasionalisasi konstruk, evaluasi indikator secara lebih ketat, pelaporan outer model dan inner model yang lebih lengkap, serta pembahasan hasil yang lebih sensat. Dengan perbaikan tersebut, hasil penelitian tidak hanya memenuhi kebutuhan analisis statistik, tetapi juga dapat memberikan kebutuhan kontribusi yang lebih jelas bagi pengembangan ilmu manajemen pemasaran dan pengelolaan UMKM. Terima kasih.